Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kami ucapkan dari tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini. Saya percaya kita semua di rumah masing-masing sudah siap untuk ikut acara bergema pada malam hari ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nyata, terbukti. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari jemaat Tuhan di rumah kita sembah Tuhan. Percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ku berserah. Haleluya, haleluya, kesetiaan Tuhan. Oh Bapa yang baik, Allah yang setia. Haleluya, kami sembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, oh berkuasa selama-lamanya. Ku percaya Tuhan, ku percaya. Oh, Terima kasih. Ku tetap percaya
walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Segala kemuliaan buat Tuhan, Yes, Tuhan. keagungan, kejayaan. Namamu, Iman Bapa. kami percaya Tuhan, Engkau terus Haleluya. menuntun setiap langkah kehidupan kami. Makasih Roh Kudus. Engkau ya Tuhan menuntun Engkau kami ajaib. melalui firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali malam hari ini dalam Gemar GBI Efrata Luwuk. Saya menyapa semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sempat menyaksikan acara ini dalam kasih Kristus. Saya terlalu ingin percaya kita akan terus ada dalam perlindungan pertolongan Tuhan, sekalipun saya sadar bahwa keadaan kita sangat terbatas, tetapi percayalah melalui kebenaran firman Tuhan Allah sendiri itu tidak pernah terbatas oleh apapun. Ketika kita buka hati, sungguh-sungguh kita haus akan firman-Nya, terlalu yakin dan percaya Roh Kudus akan puaskan kita, kuatkan, mampukan kita untuk kita berjalan di hari-hari yang sulit ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya akan bawa judul kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita akan belajar, yaitu keteguhan iman di masa sulit. Keteguhan iman di masa sulit. Sama-sama kita akan lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan ikuti pembacaan ini di Alkitab masing-masing atau di layar yang sudah tersedia di depan kita. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hari-hari ini saya sadar keadaan kita, masa-masa ini merupakan masa-masa yang sulit. Kenyataan yang sulit yang harus kita hadapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu jemaat Tuhan, justru saat-saat ini iman kita sedang ada di dalam ujian, di dalam tantangan yang sebenarnya kita akan dibawa
iman kita ini pada level yang semakin teguh di dalam Tuhan. Ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah memang yang kita rasakan, rasanya ini sudah begitu banyak. Dan ini saya tahu rata-rata pasti kita mengalaminya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dari segala lini, dari segala aspek hidup yang kita alami hari-hari ini. Tetapi percayalah, saat-saat ini Tuhan rindu, Allah mau supaya justru iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Saya memang tidak memungkiri bahwa justru banyak orang percaya itu yang jatuh dan pada akhirnya melupakan Tuhan, terbuai dengan berkat. Awalnya dia sangat membutuhkan Tuhan, sangat setia, berdoa, mencari Tuhan. Tetapi ketika dia sudah diberkati secara jasmani tentunya dalam konteks ini, dia sudah lupa, sibuk dengan begitu banyaknya berkat yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga dia melupakan waktu-waktu yang dia ambil pada waktu yang dulu untuk dia datang kepada Tuhan, untuk dia punya waktu-waktu yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya memang tidak memungkiri hal itu, tetapi itu merupakan konteks lain yang sudah sepatutnya kita harus waspadai. Karena saya mau katakan dan kita tahu bersama bahwa iblis selalu menggunakan begitu banyak cara untuk menjatuhkan, menggagalkan iman anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Namun dalam teks yang kita baca hari ini, ketiga pemuda ini sedang berada dalam situasi yang sangat sulit, yang sangat terjepit dalam kehidupan mereka. Karena bukan cuma sekedar jabatan, bukan cuma sekedar pekerjaan yang harus mereka pertaruhkan, tetapi nyawa mereka sendiri itu sudah ada di ujung maut, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hanya karena mempertahankan dan tidak mau sama sekali menyembah, percaya, memuja kepada Allah yang lain selain kepada Allah Israel. Tetapi hari ini justru terbalik Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bisa melihat kenyataan yang ada. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dan kita bisa lihat di layar TV, di media sosial, dengan belak-belakan. Justru orang lebih mempertahankan jabatannya, kekayaannya, semua hal yang bersifat jasmani. Maaf kalau saya bisa katakan termasuk pasangan hidup. Demi mendapatkan semuanya itu, mereka merelakan, menjual iman mereka, meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus yang sudah selama ini mereka pegang dengan teguh. Ini sesuatu yang sangat ironis Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tetapi inilah tantangan yang sedang kita hadapi, yang ada di depan mata kita. Hari-hari ini memang sulit seperti saya katakan tadi. Tetapi sudah seharusnya iman kita harus semakin teguh di masa-masa ini kepada Tuhan. Karena justru dalam iman kita itulah yang akan membawa kita tetap bertahan, tetap kuat sampai pada kesudahannya. Kita akan melihat bagaimana seharusnya iman kita tetap memiliki keteguhan. Iman kita tetap teguh di masa-masa yang sulit. Yang pertama kita akan melihat tidak kompromi dengan godaan atau tawaran yang datang dalam kehidupan kita. Tidak kompromi sedikit pun Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ayat 15-16 yang sudah kita baca tadi, saya tidak perlu baca. Kita bisa melihatnya kembali. Bahwa sepertinya ada kesempatan kedua yang seakan terlihat itu baik secara jasmani, secara badani mereka. Karena itu akan menyelamatkan mereka dari kengerian yang sangat luar biasa. Ada dapur api yang menyala-nyala, yang sudah siap, yang sudah menunggu siapa saja yang tidak menyembah kepada patung berhala yang sudah dibangun, patung emas yang sudah dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Rasanya ini merupakan tawaran yang sangat baik, godaan yang sangat baik. Tetapi dengan tegas Sadrak, Mesak dan Abednego menolak tawaran ini.
Tawaran ini mereka lihat sebagai awal mula, sebagai pintu pertama, di mana justru ini menjadi awal di mana iman mereka itu terkalahkan. Iman mereka justru rusak, hancur hanya karena ketika mereka menerima, mereka kompromi sedikit saja dengan tawaran ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari-hari ini iblis datang dengan begitu banyak godaan, dengan begitu banyak tawaran yang seakan itu baik bagi jasmani kita, baik bagi tubuh kita, baik mungkin bagi pendapatan kita, bagi keuangan kita dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadari justru itu merupakan langkah awal, pintu pertama di mana iblis akan masuk lebih jauh dan menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat cerita ini, ketika mungkin cerita yang kenyataan yang terjadi itu sebaliknya, mereka menerima tawaran itu, tentunya tidak akan ada kesaksian iman yang dapat menjadi berkat bagi kita hari ini, orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka lebih memilih mati, Bapak Ibu jemaat Tuhan, daripada harus kompromi. Mereka sangat mengagungkan, sangat meninggikan, sangat memegang teguh iman percaya mereka. Segala sesuatu yang datang kepada mereka yang sudah mulai menyinggung iman percaya mereka kepada Allah, itu sama sekali mereka tolak, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan tegas. Karena tidak ada alasan sebenarnya, saya mau katakan bagi kita, untuk kita menjual iman kita, merelakan, melepaskan iman kita hanya karena segala sesuatu yang ada nilainya. Apapun itu namanya yang ada di muka bumi ini, semua itu ada nilainya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mau dia pangkat, mau dia jabatan, mau dia nama, mau dia kekayaan, uang atau apapun itu yang punya nama di bawah kolong langit ini, semua ada nilainya. Dan itu kita tidak bisa tukar, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak bisa kita jual dengan yang tidak ada nilainya. Apa itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Yaitu darah anak domba Allah yang sudah berkorban menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karya agung yang di atas kayu salib yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, dan kita sudah menerimanya dengan iman. Itu tidak ada bandingan dan tidak ada nilainya. Oleh sebab itu hari ini tidak ada kompromi sedikit pun dengan tawaran atau godaan yang datang kepada kita. Yang kedua, memiliki keyakinan penuh kepada kedaulatan Allah. Bagaimana seharusnya kita memiliki iman yang teguh di masa yang sulit? Memiliki keyakinan penuh pada kedaulatan Allah. Bagian di ayat yang 17 tadi itu begitu dengan jelas bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego ini menyatakan keyakinan mereka yang penuh akan kuasa dan kedaulatan Allah. Mereka katakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Mereka yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Allah, Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang sembarangan, tetapi Allah yang sanggup melepaskan mereka sekalipun dari maut, kengerian, perapian yang menyala-nyala itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi saya mau katakan keyakinan mereka yang penuh kepada Allah ini bukan tanpa dasar. Mereka mendasarinya di atas kedaulatan Allah. Di dalam kedaulatan Allah inilah mereka sungguh-sungguh berserah tunduk pada kedaulatan Allah. Karena iman, keyakinan yang sungguh itu pada mereka bukan dipakai sebagai alat untuk mendikte, alat untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang menjadi maunya mereka. Sekalipun secara manusia mereka akan berkata, Tuhan, ini dalam keadaan yang sudah sangat terjepit, bagaikan murid-murid Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa melihat Tuhan Yesus sambil menegur mereka ketika mereka dalam keadaan yang sangat payah, menanggung ada begitu kerasnya, kencangnya angin dan gelombang. Tuhan Yesus tidur di buritan. Ketika mereka bangunkan, mereka katakan, Guru bangun,
Engkau tidak peduli kami binasa. Pada bagian yang terakhir dalam konteks Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menegur, di mana kepercayaanmu. Tetapi kita bisa melihat bagian ini, bukan tanpa dasar mereka percaya, mereka yakin penuh kepada Tuhan, tetapi mereka mendasari semuanya itu pada kedaulatan Tuhan. Mereka sadar sekalipun mereka sudah menyembah, percaya dengan yakin penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan berarti itu menjadi alat bagi mereka untuk memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan. Karena mereka tahu Allah punya kedaulatan, Allah punya kehendak. Dan di dalam kedaulatan dan kehendak itu, Allah lebih tahu apa yang seharusnya Allah harus lakukan, apa yang seharusnya yang terbaik yang akan dia lakukan kepada setiap umatnya. Dan itu juga yang saya mau katakan, yang harus kita miliki untuk supaya iman kita semakin teguh hari-hari ini di masa yang sulit, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan berarti kita memaksa Tuhan, bukan berarti kita mendikte Tuhan, bukan berarti kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, dengan logika, dengan ukuran kita manusia. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan sadar bahwa kita harus mendasari semuanya pada kedaulatan Tuhan. Dan kita harus tunduk sungguh-sungguh, berserah penuh pada kedaulatan Tuhan. Karena waktu Tuhan untuk menolong engkau tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Waktunya untuk turun, menjamah, menjangkau, menjadikan apapun yang menjadi pergumulanmu, doamu menjadi kenyataan. Semua pada waktu yang tepat yang akan Tuhan lakukan. Tetaplah berserah, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, engkau tidak salah meyakini, tidak salah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh pada kedaulatan Tuhan, berserah. Di saat itulah kita akan terus teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang terakhir, tetap taat, setia dan percaya apapun yang terjadi. Itu ada di ayat yang ke-18. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ada di dalam keadaan dunia yang kompleks, saya bisa katakan. Dengan begitu banyak hal secara khusus yang berhubungan dengan iman, keyakinan, dan kepercayaan. Ada orang-orang yang menamakan diri mereka golongan agnostik. Bahwa mereka ketika kita bertanya di sana tentang Allah, mereka berkata mereka tidak tahu. Karena apa? Di sana mereka sedang mencari pembuktian tentang Allah. Tentang high power, kuasa yang besar, kuasa yang luar biasa itu. Yang sanggup melakukan mujizat dan lain sebagainya. Itu mereka sedang mencari pembuktian bahwa apakah benar ada Allah. Apakah benar? Tentunya ini berbeda. Sangat berbeda dengan mereka yang bergolongan ateis. Bahwa mereka sama sekali tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya Allah. Mereka justru seakan ada di tengah-tengah. Sementara mencari pembuktian. Kita ada dalam dunia yang seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi ketika kita melihat, saya bergeser sedikit ke Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari ini orang membuktikan pembuktian untuk mereka lihat, mereka pegang, mereka rasakan melalui indera mereka. Tetapi sekali lagi iman yang kita miliki hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan iman yang harus membutuhkan pembuktian. Apa yang sementara ditawarkan oleh dunia hari-hari ini, itu Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membuat iman kita melenceng. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati hari-hari ini. Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego sudah melihat bahwa mereka akan ditolong oleh Tuhan, bahwa akan ada malaikat? Apakah mereka melihat hal itu? Dalam perkataan mereka, justru dalam kemanusiaan mereka berkata,
Tetapi seandainya tidak, ini kemanusiaan mereka. Tetapi iman yang ada dalam kehidupan mereka itu tidak membutuhkan dulu ada yang pembuktian di depan mata mereka. Tidak, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka berkata, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja. Iman mereka tetap teguh sekalipun dalam keadaan yang terjepit. Mereka tetap taat, setia, dan percaya kepada Allah mereka. Kesetiaan mereka itu tidak tergoyahkan hanya karena jabatan mereka. Mereka harus kehilangan jabatan, harus kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Bagi mereka lebih baik mati, namun tetap memegang kesetiaan, memegang ketaatan, memegang kepercayaan hanya kepada Tuhan yang mereka sembah satu-satunya. Dibanding mereka harus hidup dan memuja kepada dewa itu. Luar biasa iman ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini kita ikut-ikutan dengan apa yang sementara terjadi di dunia ini. Kita harus lihat dulu. Jelas iman itu dasar kita berharap dan bukti yang tidak kita lihat. Ini bukti yang tidak kita lihat. Karena kita sedang beriman bukan kepada, mungkin kita sedang berdoa pada berkat secara jasmani. Kita sedang tidak fokus kepada berkat itu. Mungkin kita sedang berdoa bagi pekerjaan. Kita tidak sedang berfokus kepada hal itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iman ini kita sedang berfokus ke atas. Kepada Allah kita sedang berfokus. Sehingga kita meyakini dengan sangat percaya, dengan penuh bahwa apa? Justru kita percaya kepada Allah yang sanggup untuk menolong kita, untuk mengadakannya bagi kita. Ini iman yang benar, bukan iman yang fokus kepada barang, kepada harta, kepada segala sesuatu yang kita inginkan. Jangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Iman yang benar ketika kita fokus kepada Allah. Karena bukti yang kita lihat itu adalah Allah sendiri. Ini sebuah kepastian, bukan keraguan-raguan. Seperti pujian yang sudah kita lihat tadi. Tetap percaya. Walau kita tidak melihat, tetap menyembah tanpa ragu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap menyembah kepada Allah. Dalam keadaan yang sulit hari-hari ini yang harus kita miliki. Iman kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Saya berdoa, firman Tuhan ini memberkati kita. Kita tidak kompromi. Bagaimana seharusnya kita memiliki iman yang teguh di masa sulit? Kita tidak kompromi sedikit pun dengan tawaran, dengan godaan yang datang untuk melemahkan iman kita. Kita terus percaya, memiliki kepercayaan, keyakinan yang penuh pada kedaulatan Allah. Dan kita sungguh-sungguh berserah pada kedaulatan Allah. Yang terakhir, tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya apapun yang terjadi. Yang Tuhan izinkan karena kita sedang percaya, beriman kepada Allah. Yang sungguh nyata, sungguh ada. Sungguh sanggup untuk menolong kita. Apapun yang sementara kita alami. Dia Allah yang mampu. Dia Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita mengakhiri bergema kita pada malam hari ini. Kita tetap percaya walau kita tidak pernah melihat jalan Tuhan di depan kita. Puji Tuhan. Ku tetap percaya, amen, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yes Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Bahkan menjadi Tuhan pengakuan dalam kehidupan kami, tekad kami bahwa kami tetap akan menyembah Engkau. Kami akan tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami sadari Tuhan bahwa Tuhan hari-hari ini sulit bagi kami. Tetapi kami mau belajar Tuhan untuk tetap memiliki keteguhan iman di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami supaya kami tetap Tuhan tidak berkompromi dengan godaan tawaran apapun yang datang. Bahkan kami punya keyakinan yang Tuhan Yesus teguh pada kedaulatan Tuhan. Keyakinan yang penuh pada kedaulatanmu. Bahkan Tuhan kami mau tetap setia, mau taat, bahkan tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan semua jemaat GBI Efrata Luwuk. Bahkan semua yang sempat menyaksikan jemaat GBI Efrata yang ada di kota Luwuk, di luar kota Luwuk ya Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus bahkan yang ada di luar negeri sekalipun hamba-Mu tetap menyerahkan. Mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Sehingga Tuhan kami tidak akan pernah ragu. Kami terus akan percaya bahwa Tuhan kami begitu meyakini bahwa ketika kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat, Engkau pasti akan menuntun kami, menolong kami, mengangkat kami, menopang kehidupan kami, bahkan menyelesaikan setiap persoalan masalah yang sementara kami hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa meteraikan firman-Mu dan bicara lebih jauh kepada setiap jemaat Tuhan. Untuk Tuhan Yesus setiap perkataan firman yang sudah mereka dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri gemar rohani malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang mengikuti bergema. Sampai berjumpa minggu berikut. Tuhan Yesus memberkati.